Kita tidak pernah berpikir tentang bagaimana gelisah dan gejolak hati dalam dirinya. Bagaimana pula perasaannya dengan melihat semua yang sedang terjadi ini, baik itu situasi alam maupun keadaan umatnya yang sedang berada di ujung tanduk, seperti bom waktu yang sudah siap untuk meledak, dan itu bisa terjadi kapan saja. Ya, jika kita tidak pernah berpikir tentang Dia, Sang Pilihan Tuhan itu, karena kita sudah hanyut dan terhanyut dalam harapan akan kedatangan dan kemunculan Dia, Sang Penilih, di tengah-tengah kita dengan suatu bukti yang nyata, sesuai yang telah dinubuahkan oleh Rasulullah SAW, sesuai pula dengan yang telah ditulis oleh Prabu Joyoboyo atau yang telah dipesankan oleh Prabu Siliwangi, serta yang telah diukir oleh Raden Ngabei Ronggowarsito. Dengan sederet kriteria ciri-ciri dan persyaratan yang sesungguhnya tidaklah mudah serta tidak ringan bagi beliau yang menjalaninya. Harapan-harapan itulah yang kemudian menutup mata, hati dan telinga kita untuk mengerti keadaan beliau yang sesungguhnya. Dan harus kita akui pula bahwa kita semua adalah orang-orang yang lebih banyak berpikir tentang pribadi kita tanpa kita mencoba menyelami setiap untayan dan bait kalimat dari hadis Rasul, Prabu Joyoboyo, Prabu Siliwangi atau Raden Ngabei Ronggowarsito untuk mengetahui kebenarannya tentang beliau Sang Penilih, Sang Ratu Adil. Andaikan kita bisa lebih hening, senyap, menyelami setiap bait dari untayan kalimat para pujangga, maka sesungguhnya tidak perlu kita bingung lagi dengan keadaan dan situasi akan munculnya beliau Sang Penilih. Janganlah bingung, sedulur-sedulurku. Catat dan tuliskanlah, serta sampaikanlah sebagai keterangan dan penjelasan yang benar untuk diketahui secara umum, agar umat tidak dalam kebingungan untuk mengerti dan memahami tentang kebenaran Sang Ratu Adil, Satrio Piningit itu dengan ciri-ciri yang benar pada saat sebelum dan saat pemunculannya di alam duniamu. Yang kalian tunggu dan kalian nantikan Sang Ratu Adil Satrio Piningit itu adalah orang yang telah menerima wahyu. Dan wahyu itu adalah Wahyu Cukumane Astodino, yaitu wahyu yang diturunkan oleh Dewa Surya kepada orang yang mengemban sebagai Ratu Adil tersebut, agar dia bisa mengayomi seluruh umat dengan adil dan bijaksana. Wahyu Manikem, yaitu wahyu yang silih berganti digunakan oleh para raja-raja Nusantara kepada Sang Ratu Adil tersebut, sehingga dia adalah orang yang diayomi oleh ruhnya seluruh raja-raja Nusantara dari masa dan zaman sebelumnya. Wahyu Cokro Kembang, yaitu wahyu yang diberikan kepada Sang Ratu Adil tersebut, sehingga dia adalah orang yang akan dikenal keharuman namanya dari bumi perdian Nusantara hingga mencapai seluruh dunia, maka dikatakan sebagai Sang Mercusuar Dunia. Wahyu Cokro Kembar, yaitu wahyu yang diembannya sebagai kekuatan untuk mengatur alam dunia lahir dan alam dunia goib, maka Sang Ratu Adil itu adalah orang yang mempunyai kekuatan hidup dalam dua alam karena kekuatan wahyu Cokro Kembar tersebut. Wahyu Cokro Ningrat adalah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Sang Ratu Adil agar mempunyai kekuatan yang sempurna dalam menata zaman dua alam lahir dan goib. Sedangkan wahyu Nur Muhammad itu adalah wahyu
yang dikatakan sebagai wahyu pamungkasnya, karena sesungguhnya bahwa wahyu Nur Muhammad itu adalah induk dari semua wahyu yang ada dalam seluruh kehidupan dan semua zaman yang berlaku dalam kehidupan. Sedulur-sedulurku, aku akan lebih pertegas lagi bahwa sesungguhnya wahyu Cokroningrat dan wahyu Nur Muhammad itu adalah wahyu yang menandakan bahwa dia adalah putra langit atau putra Manikmoyo. Aku jelaskan dan aku terangkan yang dimaksud dengan putra langit. Lihatlah Tuhan berkehendak ketika Maryam melahirkan Isa Al-Masih alaihissalam. Lihatlah bagaimana seorang Dewi Kunti melahirkan Karno melalui telinga. Maka catat dan sampaikanlah kepada semuanya sebagai penjelasan yang benar bahwa Ratu Adil adalah seseorang yang mempunyai riwayat dan sejarah. Ketika dia dilahirkan oleh ibunya, maka dia adalah orang yang merupakan bukan putra dari kedua orang tuanya, karena ibu yang melahirkannya itu hanyalah sebagai sarana untuk melahirkan ruh titipan dari ruh kadewatan, sehingga disebut sebagai putra langitan atau putra Manikmoyo. Semua keterangan dan penjelasan yang aku sampaikan ini adalah untuk lebih memperinci tentang kebenaran Sang Ratu Adil, Satrio Piningit Imam Mahdi, di atas pengakuan banyak orang. Sedulur-sedulurku, jika engkau bertemu dengan orang yang mempunyai riwayat dan sejarah yang seperti telah aku sampaikan tersebut, maka dia adalah Ratu Adil, Satrio Piningit Imam Mahdi yang kalian cari dan kalian tunggu. Namun demikian, sedulur-sedulurku, kami masih menyembunyikan beberapa hal sebagai bentuk perlindungan terhadap beliau yang terpilih tersebut hingga masa waktu akan kemunculannya. Nanti pun pasti akan kami sampaikan saat menjelang detik-detik waktu pemunculannya. Sedulur-sedulurku, ketahuilah bahwa semua yang aku sampaikan ini adalah sesuatu yang telah kami bahas dalam kegaiban, sehingga telah disepakati antara yang boleh dikatakan dan yang belum boleh untuk disampaikan. Sedulur-sedulurku, aku adalah Raden Ngabei Ronggowarsito yang telah diutus oleh seluruh para kegaiban untuk menyampaikan kepadamu dan untuk disampaikan pula kepada umat, agar semua umat mempunyai sebuah pedoman yang benar dalam meneliti siapakah Ratu Adil, Satrio Piningit Imam Al-Mahdi yang sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya. Cukuplah penjelasanku, dan di suatu saat nanti pasti akan ada yang datang kepadamu ketika waktu bagi kemunculannya itu telah tiba. Sampaikanlah secara benar, saudara-saudaraku, agar engkau tetap menjadi orang yang benar, kata suara itu yang kemudian hilang dari pendengaranku. Inilah yang beliau Raden Ngabei Ronggowarsito sampaikan kepada kami. Semoga bermanfaat dan matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak. Mugi rahayu sagung dumadi.